Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM D1B1212998, mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar. Baik, adapun tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang profesi farmasi dan pendidikan farmasi. Selamat menyaksikan. Dunia farmasi mencakup pekerjaan dari berorientasi produk hingga berorientasi pasien. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian berupa di apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek bersama. Selanjutnya, tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Macam-macam tenaga kefarmasian meliputi apoteker, asisten apoteker, dan ahli media farmasi. Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan wewenang di bidang kefarmasian, baik di apotik, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Dalam pekerjaannya, seorang apoteker juga memiliki wewenang antara lain dalam menyerahkan obat keras, narkotik, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang apoteker lainnya adalah bila mendirikan apotik dengan modal bersama pemodal, maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan. Kewajiban apoteker. Yang pertama, wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kedua, wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Dan yang ketiga, wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya. Syarat yang dibutuhkan apoteker. Yang pertama, ijazah apoteker. Yang kedua, sertifikat kompetensi profesi apoteker. Yang ketiga, surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Yang keempat, surat izin praktik apoteker atau kerja apoteker. Asisten apoteker. Kewajiban asisten apoteker yaitu melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat yang diserahkan kepada pasien, penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional atas permintaan masyarakat. Informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan mudah dimengerti, serta cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan, selektif, etika, bijaksana, dan hati-hati. Informasi yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi
cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu penggunaan, aktivitas yang hendaknya dihindari selama terapi, dan informasi lain yang diperlukan, menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas, serta data kesehatan pribadi pasien. Ahli media farmasi. Ahli media farmasi merupakan gelar vokasi yang diberikan kepada lulusan program pendidikan diploma 3 penyandang gelar AMD, memiliki keterampilan praktis daripada teoritis, pelaksana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, pelaksana produksi sediaan farmasi, pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran sediaan farmasi, penyuluhan dan sumber informasi kesehatan di bidang farmasi, pelaksana pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian, dan pelaksana pengelolaan obat. Pendidikan kefarmasian di Indonesia. Dalam menempuh pendidikan kefarmasian, ada beberapa jenjang yang dapat ditempuh. Yang pertama, SMK Farmasi, lama pendidikan 3 tahun. D3 Farmasi, lama pendidikan 3 tahun. D4 Farmasi, lama pendidikan 4 tahun. S1 Farmasi, lama pendidikan 4 tahun. Profesi apoteker, lama pendidikan 1 tahun. Magister atau S2 Farmasi, lama pendidikan 2 tahun. Program doktoral, lama pendidikan 3 tahun. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.